A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali dengan bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Shalawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Rasulullah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cordoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah bulan dikabulkannya doa. Bulan di mana semua amalan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amalan sekecil apapun akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda yang tidak kita temukan di 11 bulan lainnya. Doa adalah ibadah yang paling utama dan salah satu bentuk komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dengan doa kita bisa meminta apapun kepada Allah. Bahkan kita juga bisa mengutarakan isi hati dan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya, kita harus selalu berharap dan memohon kepada Allah. Jangan kita berdoa hanya ketika kita susah atau sedih saja, tapi dikala kita bahagia juga kita harus selalu berdoa. Karena doa merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Pada bulan penuh dengan kemuliaan ini, Allah memberikan nikmat di mana Allah tidak menolak doa orang yang sedang berpuasa. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, yaitu orang yang terzolimi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama adalah as-shauma hatta yuftiru, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sepanjang dia berpuasa, sepanjang itu pula dia menengadahkan kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan doa dan permohonannya. Karena itu, manfaatkan di saat kondisi kita sedang berpuasa ini untuk banyak berdoa, baik berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk orang yang kita cintai dan menyayangi kita, dan tentunya berdoa untuk negeri kita tercinta ini, yang sampai saat ini negeri kita masih dilanda wabah. Mintalah kepada Allah di sepanjang Ramadan ini agar wabah segera sirna dari bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat Cordoba, tanamkan sebuah keyakinan dikala kita berdoa, bahwa doa kita akan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berdoa, hati kita dipenuhi dengan kelalaian. Selamanya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa ketika di hati hambanya masih penuh dengan kelalaian. Ketika kita berdoa, kita harus fokus, khusyuk. Di saat kita berdoa juga kita harus tanamkan keyakinan itu, bahwasanya Allah pasti akan mengijabah setiap doa hambanya, apalagi di saat sedang berpuasa. Kita harus yakin bahwa doa kita akan terkabulkan selama kita memenuhi segala perintahnya dan selalu di jalan yang diridhoinya. Nah, namun dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa sejatinya manusia hanya dapat meminta dan berikhtiar, selebihnya Allah yang akan mengaturnya. Sahabat Cordoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang terkabul bukanlah doa yang selalu menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
tapi bisa jadi Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita kira. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, bisa jadi doanya segera dikabulkan. Yang kedua, bisa juga doa tersebut ditabungkan di akhirat, atau bahkan Allah memalingkan dia dari suatu musibah yang sepadan dengan doa yang ia minta." Nah, ada waktu di mana sangat mustajab dikabulkannya sebuah doa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu di waktu sahur. Nah, setelah sahur janganlah kita tidur lagi atau malah nonton TV atau main handphone ya. Berdasarkan hadis bahwasanya Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Maka dari itu kita manfaatkan waktu sahur ini untuk berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ketika berpuasa sampai berbuka. Nah, alangkah baiknya selama kita berpuasa ini kita isi puasa kita dengan ibadah-ibadah atau dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Ya, seperti memperbanyak tilawah, sholat duha, sholat rawatib, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu waktu berbuka. Di waktu berbuka ini merupakan salah satu waktu mustajab juga untuk kita memanjatkan sebuah doa. Maka dari itu kita manfaatkan waktu kita berbuka untuk berdoa kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Sahabat Cordova yang berbahagia, sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk menengadahkan kedua telapak tangan kita sambil membaca zikir menjelang berbuka puasa. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak berdoa, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan doa hidup kita menjadi tenang, penuh makna dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.